Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Sagittarius. Oke, mari kita lihat hal apakah yang perlu Sagittarius ketahui untuk saat ini. Dan buat Sagittarius semua, kalau saat ini ada Sagittarius yang memiliki perasaan yang berkecamuk, misalnya kalian kangen dengan seseorang di mana dulu kalian sudah move on dari orang itu, terus tiba-tiba sekarang kalian teringat sama dia dan kalian ingin kembali sama dia, atau kalian teringat dengan memori di antara kalian dulu dan sebagainya. Diingatkan bahwa hal itu terjadi karena planet Venus dia transit atau dia mampir, dia singgah di zodiak Leo untuk saat ini dari tanggal 11 bulan Agustus sampai September tanggal 5 nanti. Jadi planet Venus di sini, buat kalian yang belum tahu, planet Venus di sini tentang perasaannya kita, tentang hatinya kita, apa yang hatinya kita inginkan, seperti itu, dari dalam hatinya kita. Jadi kalau tiba-tiba Sagittarius misalnya kalian kangen dengan seseorang, mungkin orang itu yang hatinya kalian inginkan. Tapi di luarnya di sini egonya kita mungkin memilih orang lain karena lebih misalnya lebih aman bersatu dengan orang lain, atau lebih mudah untuk bersatu dengan orang lain, sedangkan hatinya kita milik orang lain, atau sedangkan hatinya kita menginginkan orang lain. Jadi di saat Venus ini transit dia di Leo, hal inilah yang membuat hatinya kita tiba-tiba, kenapa saya teringat sama dia, kenapa saya ingin menghubungi dia, kenapa saya ingin bersatu kembali sama dia, karena hatinya kita menginginkan hal itu. Oke? Atau orang itu. Dan kita tidak bisa memaksakan hatinya kita, karena hatinya kitalah sebenarnya yang murni di sini, di dalam badannya kita. Bukan matanya kita, bukan otaknya kita, bukan mulutnya kita dan sebagainya, tapi hatinya kita. Walaupun di mulut misalnya kita bilang, ya saya sayang sekali sama kamu, tapi di hatinya kita terkadang tidak begitu sayang, seperti itu. Karena kita tidak bisa membohongi hatinya kita. Sagittarius, hal yang perlu kalian ketahui: abundance, oke, participation, sorrow, dan politik. Oke. Jadi kartu ini saya merasa jadi kartu ini Sagittarius, ini bukan semua Sagittarius yang memiliki situasi yang seperti ini. Dengan adanya kartu abundance mengingatkan ada Sagittarius, mungkin kalian lagi ada banyak rezeki saat ini, atau kalian lagi menikmati kehidupannya kalian, di mana saya merasa mungkin Sagittarius punya banyak pengetahuan, di mana pengetahuan ini kalian mungkin gunakan untuk misalnya kepuasan kalian sendiri. Ini bukan berita yang bagus, dan seperti tadi saya bilang, bukan semua Sagittarius seperti ini. Jadi kalau kalian merasa, kak saya bukan orang yang seperti ini, saya tidak suka hura-hura, saya tidak suka berpesta-pesta seperti orang ini, kalian bisa melihat dia duduk di atas buku. Jadi buku ini tentang pengetahuan. Kalau buku ini kita taruh di bawah pantatnya kita, dalam artian kita tidak menghargai suatu pelajaran. Itu maksud dari kartu ini. Oke? Jadi ada mungkin Sagittarius di sini yang menyalahgunakan pengetahuannya kalian. Karena kartu terakhir juga dengan adanya politik di sini, mungkin Sagittarius kalian atau bisa juga Sagittarius berhubungan dengan seseorang yang memiliki jiwa seperti ini. Oke. Dengan adanya kartu participation di sini, kalian disuruh untuk berpartisipasi dengan orang-orang di sekitarannya kalian. Sudah waktunya buat Sagittarius untuk mungkin membantu orang-orang di sekitaran kalian, daripada kalian menikmati kesuksesan ini sendiri. Oke. Kalau kalian seorang feminin, kalau kalian seorang cewek di sini,
kalau kalian melakukan hal ini dalam artian energi maskulin kalian lagi tinggi. Dan juga buat Sagittarius, kalau kalian maskulin, kalau kalian cowok dan kalian hura-hura saat ini, kalian diingatkan oleh kartu ini, jangan lupa bahwa kamu juga punya energi feminin. Jadi mungkin Sagittarius perlu menggunakan energi femininnya kalian kalau kalian cowok dan kalian hura-hura saat ini. Dan seperti tadi, bukan semua Sagittarius melakukan hal ini. Jadi buat siapapun Sagittarius di sini, kalau kalian cewek dan kalian hura-hura saat ini, menyalahgunakan pengetahuan kalian, energi maskulin kalian perlu diturunkan. Dan begitu pula sebaliknya. Oke? Dan sekaranglah waktu buat kalian untuk membantu orang-orang atau ikut berpartisipasi di dalam suatu kelompok atau di dalam suatu community di sini. Suatu grup dengan orang-orang, misalnya membantu orang-orang daripada menikmati kehidupan kalian sendiri seperti itu, atau rezeki kalian sendiri. Dengan adanya kartu Sorrow di sini mengatakan bahwa ada orang di sini yang perlu melakukan meditasi, lebih banyak mendalami tentang perasaannya dia. Karena kalau ini kalian lakukan setiap hari, dalam artian energi kalian tidak seimbang. Maka dari itulah kalian diberikan juga kartu Sorrow di sini untuk mengingatkan Sagittarius bahwa kalian perlu lebih banyak mendalami dirinya kalian dengan cara meditasi, atau untuk merubah sifatnya kalian ini, kalian perlu meditasi. Jadi dalami dirinya kalian, kenapa saya seperti ini, kenapa saya ingin hura-hura, kenapa saya tidak peduli sama orang lain dan sebagainya. Oke? Kartu terakhir di sini politik, seperti tadi saya bilang, politik di sini kalian juga sudah melihat ada gambaran ular di depannya dia, dan dia juga pakai topeng di sini. Ada orang di sini seperti tadi, apakah Sagittarius atau pasangannya kalian, atau orang di sekitaran kalian, bisa juga keluarga atau saudaranya Sagittarius mungkin yang memiliki jiwa seperti ini. Jadi kartu ini mengingatkan kalian, topeng ini tidak akan membawa kalian kemana-mana. Karena tanpa kejujuran ini, tanpa mengakui siapa dirinya kita yang sebenarnya, hal itu hanya akan membuat kita merasa bangga terhadap hal-hal yang sementara waktu. Oke? Jadi sudah waktunya buat kalian untuk seperti melihat dirinya kalian lebih dalam lagi. Oke? Karena menjadi orang yang seperti ini juga tidak akan membantu kalian dan juga tidak akan membantu orang lain. Sedangkan kita lahir di dunia di sini untuk kita disuruh untuk saling membantu antara satu sama lain, saling memberi dan menerima antara satu sama lain. Jadi dalami lagi di sini buat Sagittarius, atau kalau kalian berpasangan dengan seseorang yang seperti ini, dalami kembali perasaannya kalian, apa orang yang seperti ini yang kalian inginkan. Oke. Mari kita lihat hal apa lagikah yang perlu Sagittarius ketahui untuk saat ini. Oke, jadi kartu ini mengingatkan Sagittarius. Mungkin ada Sagittarius berada di zona nyamannya kalian dan kalian takut untuk keluar dari zona nyamannya kalian. Jadi situasi apapun yang kalian miliki selama ini yang membuat kalian merasa nyaman dan kalian tahu hal itu kalian dapatkan karena kalian pakai topeng. Oke, atau pasangannya kalian di sini. Jadi siapapun di sini yang melakukan hal ini, dia perlu belajar untuk merasa nyaman dengan segala kekurangan dan kelebihan dari dirinya dia.
Jadi orang ini hanya ingin menunjukkan kelebihannya dia. Dia takut untuk menunjukkan bahwa dia punya kekurangan. Di mana seperti sering saya bilang, kita semua memiliki suatu kekurangan. Jadi mungkin ada Sagittarius misalnya berpasangan dengan seseorang yang selalu menunjukkan kelebihannya dia. Ingat dia juga punya kekurangan. Apakah ini orang tua, saudara, pasangannya kalian, dan sebagainya. Oke. Dan kartu kedua di sini mengatakan Sagittarius bahwa kalian disuruh untuk terbuka dengan segala kesuksesan yang direstui oleh ilahi, bukan kesuksesan yang hanya kalian dapatkan secara duniawi, tapi kesuksesan atau berkah yang benar-benar dianugerahkan oleh ilahi atau yang kuasa. Jadi kalau kalian misalnya menjadi orang kaya karena korupsi, karena ada politik, bukan maksud saya orang yang dalam politik, bukan semua politikus di sini suka korupsi, tapi kebanyakan seorang politikus di sini suka korupsi. Oke. Jadi di sini mungkin Sagittarius kalian disuruh untuk buka hatinya kalian untuk kesuksesan yang abadi. Bukan kesuksesan karena korupsi, bukan kesuksesan karena menipu orang lain dan sebagainya. Oke? Karena seperti tadi hal itu tidak akan membantu kalian dan juga tidak akan membantu orang-orang di sekitarnya kalian. Kartu ketiga di sini mengingatkan Sagittarius untuk belajar mencintai dirinya kalian lebih dalam lagi, hargai dirinya kalian lebih dalam lagi, terima dirinya kalian dengan segala kekurangan dan kelebihan yang kalian miliki. Dan ingat bahwa kalian perlu menerima dirinya kalian seperti apa adanya. Jadi jangan terlalu wah seperti itu. Saya ingin punya Mercedes-Benz, tapi saya akan membeli Mercedes-Benz ini dari uang korupsi. Agar orang-orang menghargai saya karena saya punya Mercedes-Benz. Jangan melakukan hal itu. Oke? Kalau bisa, kalau tidak ya apa boleh buat. Oke. My insight is my ultimate guide. Mungkin kalian perlu lebih banyak mengingatkan diri kalian bahwa penuntun yang terbaik adalah intuisinya kalian, bukan orang-orang di sekitarnya kita. Jadi orang-orang di sekitaran kita mungkin dia menunjukkan sama Sagittarius, saya orang kaya, saya punya Mercedes-Benz, saya punya BMW, saya punya Bugatti, saya punya Ferrari, saya punya Jaguar, saya punya Range Rover, saya punya Volvo, ataupun mobil mewah yang temannya kalian miliki di sini, dan kalian terpengaruh karena orang-orang di sekitarnya kalian, walaupun jauh di dalam batinnya kalian mungkin saya tidak ingin menjadi orang yang seperti ini. Saya hanya ingin kedamaian di dalam hidup saya, tapi karena ada pengaruh dari keluarga misalnya atau saudara, temannya kalian dan sebagainya, dan Sagittarius lupa siapa sebenarnya diri kalian. Seperti itu. Jadi kalian diingatkan kembali bahwa penuntun terbaik kita adalah intuisi kita sendiri. Apalagi kalau kalian merasa bersalah melakukan sesuatu demi dirinya kalian sendiri, dalam artian kalian sudah menyimpang dari jalannya kalian sendiri. Oke. Di sini ada Ten of Swords in reverse. Ada suatu perubahan di sini, mungkin kalian putus dengan seseorang di mana hal ini atau perpisahan ini tidak bisa kalian lawan atau kalian tidak bisa menolak perpisahan ini. Jadi perpisahan ini harus terjadi seperti itu. Charity, generosity, dan sharing. Jadi seperti tadi kalian disuruh untuk lebih generous sama orang-orang di sekitaran kalian, lebih banyak membantu orang-orang miskin, mungkin orang-orang yang kurang berada dan sebagainya. Jangan menikmati kehidupan ini seperti orang ini, ya hehehe seperti itu. Jangan melakukan hal itu. Lihat mukanya dia seperti muka setan. Muka setan saya keluar lagi.
Sorry, just kidding. Oke. Dan di sini ada Eight of Cups. Ada juga Sagittarius, mungkin kalian disuruh untuk apakah kalian perlu meninggalkan seseorang ataukah ada seseorang di sini yang meninggalkan Sagittarius, atau bisa juga kartu ini mengingatkan Sagittarius sudah waktunya buat kalian untuk meninggalkan prinsip negatifnya kalian, pola pikiran negatif kalian, ataukah orang-orang yang tidak sesuai dengan energinya Sagittarius. Two of Pentacle, karena di sini apalagi kalau Sagittarius merasa bingung, selalu merasa dalam kebingungan seperti itu, dalam artian kalian berada di jalan yang menyimpang. Kalian perlu berani di sini untuk melepaskan sesuatu. Kalau kalian punya dua pilihan misalnya, mungkin Sagittarius perlu memberanikan diri kalian melepaskan salah satu dari pilihannya kalian, agar kalian tidak bingung, karena orang bingung biasanya energi setan gampang untuk masuk, karena energinya kita lemah, kita tidak memiliki seluruh dari energinya kita, seperti itu, karena energinya kita terpecahkan atau terbelah. Let's clarify Ten of Swords in reverse. Ada the Death, holding on. Oke. Saya juga merasa mungkin akan ada situasi baru, mungkin juga ada Sagittarius yang perlu melepaskan diri dari suatu situasi yang belum ada perubahannya. Jadi kalian berada di dalam situasi yang sama. Dan Sagittarius mungkin kalian takut dengan suatu perubahan, maka dari itulah kalian tetap tinggal di situasi yang sama, sedangkan kalian sudah tahu situasi ini sudah tidak cocok buat kalian. Kalau kalian melepaskan diri dari situasi ini, sepertinya akan ada situasi baru buat kalian. Kalian hanya perlu memberanikan diri untuk mengambil suatu keputusan di sini. Let's clarify Six of Coins. Six of Coins diklarify oleh Knight of Wands, the Devil in reverse. Oke. Jadi Six of Coins di sini ada seseorang di sini yang mungkin memiliki kebiasaan buruk yang suka datang dan pergi, ataukah kalian perlu membebaskan diri dari sifat negatifnya kalian, ataukah kalian perlu membebaskan diri dari pola pikiran yang negatif. Apalagi kalau kalian punya jiwa yang seperti anak kecil, sudah waktunya buat kalian untuk membebaskan diri kalian dari sifat yang seperti ini. Atau pasangannya kalian. Kalau pasangannya kalian misalnya punya sifat seperti anak kecil, dalam artian kalian disuruh untuk melepaskan diri dari anak kecil ini. Karena kartu awal tadi sudah dibilang bahwa perpisahan ini tidak bisa dielakkan. Jadi kalian memang harus berpisah mungkin dengan seseorang, karena ada orang di sini yang memiliki sifat seperti anak kecil. Oke. Dan dengan adanya Eight of Cups diklarify oleh Two of Wands in reverse. Pastikan juga kalian buat rencana dengan mendetail terlebih dahulu sebelum kalian melakukan hal itu. Oke. Dan kalian juga perlu berkomunikasi dengan jelas atau berkomunikasi yang jujur. Ini demi kebaikannya kalian juga. Agar kalian bisa menjadi orang yang bijaksana, kita harus berani terbuka dengan kekurangan kita. King of Coins in reverse. Saya merasa ada orang di sini yang mungkin terlalu serakah seperti itu, ataukah dia terlalu overindulging, terlalu berhura-hura di sini. Dan orang ini perlu mengeluarkan diri dari situasi ini atau kebiasaan ini. Apakah kalian atau pasangannya kalian? Two of Pentacles diklarify oleh Ten of Wands in reverse. Jadi seperti tadi, karena ada orang siapapun di sini yang selalu bingung dengan dua pilihan atau selalu
punya dua pilihan seperti itu, hal itu membuat kita stres, membuat kita juga kurang positif di dalam dirinya kita, membuat kita menjadi orang yang tidak balance, menjadi orang yang hancur di dalam dirinya kita, karena energinya kita dia terpecahkan kemana-mana. Maka dari itulah dirinya kita pun sebenarnya hancur kalau kita selalu misalnya punya dua pilihan, selalu takut untuk mengambil suatu keputusan, selalu punya dua pasangan, tiga pasangan, empat pasangan dan sebagainya. Sebenarnya kita menghancurkan dirinya kita sendiri, menghancurkan energi kita sedikit demi sedikit. Lama-kelamaan energi kita pun dia akan dikuasai oleh energi negatif atau energi setan itu. Okay. The moon in reverse. Okay. Jadi mungkin kalian juga berada di dalam suatu kegelapan. Dengan adanya kartu The Empress di sini, saya merasa Sagittarius mungkin kalian perlu mengingatkan diri kalian bahwa kalian bisa melahirkan sesuatu yang sangat bagus buat kalian, sesuatu yang sangat positif buat kalian, selama kalian melepaskan rasa ketakutan kalian di sini untuk keluar dari energi lama. Ataukah kalau Sagittarius berpasangan dengan seseorang yang negatif, mungkin Sagittarius perlu mengeluarkan diri dari orang itu, karena dengan cara seperti itulah kalian akan bisa kembali kepada dirinya kalian sendiri dan menjadi dirinya kalian sendiri. Jadi energinya kalian akan bersatu kembali, tidak terpecahkan kemana-mana. Oke, jangan memaksakan sesuatu yang lama di sini. Sudah waktunya buat kalian untuk membebaskan diri dari situasi lama atau orang lama ataukah sifat lamanya kalian. Hal apakah yang perlu Sagittarius fokuskan untuk saat ini? Be at home. Jadi untuk saat ini kalian disuruh untuk berada di mana kalian berada. Transformation is beautiful. Jadi diingatkan perubahan itu adalah sangat cantik. Dalam artian kalau kita bisa merubah dirinya kita dari situasi lama ini, kalian akan menjadi seekor kupu-kupu. Bukan seekor kepompong atau bukan suatu kepompong yang berada di dalam suatu selimut seperti itu dan takut untuk menunjukkan kecantikannya kita, karena kalian memiliki kartu The Empress seperti tadi mengingatkan bahwa kalian sebenarnya bisa menjadi orang yang sangat independen, kalian bisa menjadi orang yang cantik, kalian bisa menjadi orang yang bijaksana, kalian hanya perlu melepaskan diri dari kepompong ini. Okay? Be fearless and bold. Dan kalian juga diingatkan jangan takut dan beranikan diri kalian di sini. Walaupun kalian belum bisa melihat apa yang akan terjadi kalau saya merubah sifat saya, kalau saya merubah situasi saya, apa yang akan terjadi. Walaupun kalian belum bisa melihat hasilnya, kalian disuruh jangan takut. Kalau intuisi kalian mengatakan sudah waktunya buat Sagittarius untuk move on, lakukan hal itu. Karena setelah kalian bisa melakukan hal itu, kalian akan tumbuh kalian akan tumbuh menjadi kupu-kupu ini atau menjadi orang yang sangat berwarna, menjadi orang yang sangat cantik seperti itu. Oke. Jadi itu yang kita dapat buat Sagittarius. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih.